Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kaltara Bicara bersama saya Ripka Ginting dan masih bersama Pak Ibtu Yudi Haryanta selaku Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Bulungan. Dan tentunya pemirsa, dalam momen Piala Dunia ini, keamanan dan kenyamanan itu tidak hanya tugas dari pihak kepolisian untuk menjaganya, tetapi perlu peran serta dari masyarakat. Untuk itu kita mau tahu ini Pak Yudi, sebenarnya bagaimana perannya kepolisian ini berbaur dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama Piala Dunia ini berlangsung. Terima kasih. Jadi peran dari masyarakat 80% ya Bu, untuk menjaga keamanan, karena kita kepolisian juga menjaga 24 jam. Baik. Melaksanakan patroli keliling untuk kota, keliling ke daerah-daerah rawan ya. Baik. Tapi semua juga tanpa bantuan dari masyarakat kita juga nol. Baik. Ya. Lantas pendekatan seperti apa yang dilakukan Pak? Jadi kita biasanya Sambang, kita kedepankan Babin Kamtibmas yang ada ya. Kita Babin Kamtibmas itu tiap kelurahan ada Bu. Tiap kelurahan? Tiap kelurahan. Baik. Berapa personel setiap kelurahan Pak? Tiap kelurahan ada polisi RW, ada Babin Kamtibmas. Jadi satu kelurahan itu satu orang untuk backup. Jadi sampai ke pelosok jajaran polsek. Baik. Jadi ada semua. Baik, ini dapat melaporkan hal apa saja yang terjadi di masyarakat, Bisa, begitu ya Pak ya? Bisa. Kemudian di luar daripada itu, pendekatan seperti apa lagi Pak yang dapat diberikan kepada masyarakat agar masyarakat bekerja sama dan berkolaborasi gitu? Ya, jadi kita juga melaksanakan himbauan ke masyarakat atau melalui desa atau kelurahan ya. Jadi kita harus mengaktifkan lagi pos kamling, ronda, ya karena untuk antisipasi nobar ini kan dini hari juga. Baik. Siapa tahu nobarnya keluar, untuk masyarakatnya mungkin ada meninggalkan rumah. Ya, jadi kita harus adakan ronda di tempat. Baik, harus diaktifkan kembali. Aktifkan kembali. Nah, bagaimana dengan Tanjung Selor sendiri Pak? Apakah hal serupa juga diberlakukan? Diberlakukan Bu. Jadi kita Babin Kamtibmas kita himbau ke Babin Kamtibmas untuk mengaktifkan pos ronda tersebut. Baik, di luar daripada pos ronda yang dibuat itu, pendekatan kepada masyarakat dalam hal mungkin ada sosialisasi khusus begitu Pak, itu bagaimana? Ya, di mana kita dapat informasi-informasi itu begitu? Jadi kita informasi, kita bisa lewat IG kita kan Humas Polresta Bulungan. Di situ ada IG-nya, ada FB-nya, ada tweet-nya ya. Jadi kita bisa ngakses ke situ Bu, kalau ada informasi, dan kita juga selalu di situ kalau sudah terjadi segala sesuatu silakan. Call center-nya ada. Kami siap. Mungkin dari planning call center 110 sendiri nanti 5 menit udah tahu keberadaan dan kita sampai ke penjagaan langsung mendatangi TKP tersebut. Baik, berarti banyak sekali personil diterjunkan atau ngepos ya di banyak titik begitu ya Pak ya. Nah, selain daripada menjalin kolaborasi dengan masyarakat, tentunya harus ada dukungan dari pihak pemerintah. Lantas bagaimana kolaborasi dan sinergi dari pihak kepolisian dengan pemerintah? Terima kasih. Jadi kolaborasi kepolisian dengan pemerintah tempat yaitu seperti kita kolaborasi dengan TVRI yang nonton bareng. Jadi dari pemerintah tempat kita juga menganjurkan untuk perizinannya, untuk nobarnya. Jadi kita perizinannya untuk pengamanannya. Baik. Jadi kita bersatu padu untuk membuat Bulungan itu aman. Baik, berarti di sini perizinan keramaiannya lebih dimudahkan ya Pak ya. Dari pihak Polresta Bulungan sendiri Pak, akan mengadakan nobar atau bagaimana ini? Kemungkinan. Karena kemarin ada dari pihak lain juga mengusulkan itu. Baik. Mungkin juga nanti kolaborasi lagi sama TVRI bisa juga. Mau di live sama TVRI gitu ya? Minta di live kan ini pemirsa. Baik. Nah, kemudian di luar daripada itu Pak, sering sekali terjadi juga, ini kan minum gitu ya, minum. Kalau kita begadang kan merokok, minum, ngemil-ngemil segala macam. Tapi di antara minuman-minuman itu kadang terselip minuman-minuman yang beralkohol begitu. Itu seperti apa langkah antisipasi yang dilakukan dari pihak kepolisian? Ya, terima kasih.
Jadi kita antisipasi dalam masyarakat yang melaksanakan minuman-minuman keras, apalagi ini dalam perhelatan Piala Dunia, biar tidak mengganggu keamanan, kenyamanan yang lagi nonton ya. Kita melaksanakan patroli, mungkin patroli jalan kaki yang sudah di tepian, antisipasi, dan kita kerahkan dari deteksi prediktif adalah deteksi dini, ya, di mana mungkin bukan pakaian polisi yang pakaian preman aja Bu, ya, mungkin kita kerahkan dari Reskrim atau dari Intel untuk deteksi dini di seputaran itu. Baik, lalu langkah antisipasi lainnya Pak, kalau ini nih, pasti kalau udah ada miras, ada penyertanya yang lain gitu, serbuk-serbuk yang lain seperti narkotika, itu bagaimana Pak? Kalau seandainya ada temuan, langkah apa yang dilakukan? Jadi langkah kita untuk mengamankan orang tersebut, kita bawa ke Polres untuk melaksanakan tes urin. Baik, Ya, untuk lokasi nobarnya apakah mereka akan terkena sanksi atau seperti apa Pak? Ya kalau memang masyarakat atau orang yang dimaksud memang terlibat dalam hal ya narkoba, titik, ya kita tindak tegas. Makanya kita sebelum menetapkan segala sesuatunya, kita tes dulu, mungkin kita amankan ke Polresta Bulungan untuk melakukan tes. Baik, kadang kan masyarakat ini yang menggunakan, kita yang menyelenggarakan nobar terkena dampak begitu. Hal-hal ini kan harus diketahui oleh masyarakat seperti apa. Dan kalau melihat hal-hal yang mencurigakan, langkahnya harus seperti apa begitu. Nah, kalau pihak kepolisian kemudian datang sebagai intel, kan kita juga sebenarnya jujur tidak akan tahu begitu, karena penyabarannya itu bisa dibilang sempurna begitu ya Pak ya. Baik. Selama Piala Dunia ini kan yang ditekankan di sini adalah nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas. Bagaimana Bapak memandangnya? Sportivitas ya kita ibaratnya kita menunjukkan sportivitas, fair play ya. Kalau menang jangan sombong. Baik. Kalau kalah ya jangan dicaci. Baik. Gitu ya, Bu. Baik. Sejauh mana sih sebenarnya Pak Piala Dunia ini menurut Bapak dapat mempererat hubungan antara masyarakat dengan penegak hukum, begitu juga dengan pemerintahan? Ya, terima kasih. Jadi nobar adalah salah satu ya sarana. Mungkin selama ini nonton sering di rumah masing-masing. Ya. Nah, sekarang ada nobar untuk menjalin silaturahmi antara instansi terkait, antara masyarakat, yang di situ berkumpul bersama, tidak membedakan satu sama lainnya, dan untuk kebersamaan bersama. Baik, hal positif yang kira-kira Pak yang dapat kita petik dari perhelatan Piala Dunia 2026 ini apa? Hal positif dari ini adalah marilah kita menjaga ya keamanan, kenyamanan, kondusivitas Bulungan khususnya, Kaltara pada umumnya, dan lagi kita menjalin silaturahmi antar masyarakat. Baik, Bapak kan saya dengar tadi kita bercerita tadi bahwasanya baru ya menjabat di tempat yang baru ini, di posisi yang baru ini. Bagaimana tantangannya Pak? Alhamdulillah, mungkin dari yang kemarin ya lebih dominan ini. Lebih dominan. Sebelumnya di mana Pak? Saya sebelumnya berdinas di Inspektorat di Siwas, bagian pengawasan, yang dimana itu memang bagian pengawas keseluruhan. Baik. Jadi kalau sekarang saya dipercaya oleh Bapak Kapolresta, terima kasih atas amanahnya. Ya, semoga saya bisa mengemban tugas ini dengan baik. Baik, berarti ada program-program yang sudah disiapkan ya Pak ya? Itu seperti apa Pak? Boleh diinformasikan kepada pemirsa supaya bisa lebih mengenal Bapak lagi lebih dekat? Siap, jadi untuk Bimas sendiri, saya selaku kasatnya, PS Kasat, ya, yang diamanahkan dari Bapak Kapolres, saya mempunyai jargon Bimas Jaya. Bimas Jaya? Siap. Baik. Oh, itu program yang Bimas Jaya. Jadi tetap solid. Baik. Untuk tetap transparansi, ya, berkelanjutan apa yang sudah
senior ibaratnya laksanakan, kita lebih kembangkan lagi. Baik. Kalau di bawah Bapak sendiri itu ada berapa personil sih Pak? Saya membawai 16 personil. 16 dari personil. ini. Dan di dalam BIMA sendiri ada unit-unitnya sendiri. Oh gitu ya Pak ya. Kalau untuk di Tanjung Selor sendiri ada berapa ini personil yang di standby kan? Kalau personilnya Polres Bulungan sekarang hampir 500 personil, termasuk Polsek. Untuk Babin ya, Kamtipmasnya sendiri Pak? Babin sendiri ini terdiri dari Polsek-Polsek, jadi sekitar 50. Baik. Babin Kamtipmas yang kita 50 ya, kerahkan. 50 personil. Sebenarnya untuk Babin ini sendiri diterjunkan di saat-saat gimana sih Pak? Begitu kan ada bidang lain nih, ada lantas, ada pengamanan yang lain, ada humas segala macam. Kalau Babin ini diterjunkan saat kapan begitu? Jadi tugasnya Babin adalah melekat ke masyarakat, ya, bukan masa terjun untuk pengamanan. Jadi dia harusnya hadir setiap harinya di masyarakat. Jadi ada keluhan masyarakatnya, warganya mengeluhkan ada segala sesuatunya, ibaratnya ada KDRT dalam keluarga, mungkin manggil Babin Kamtipmas untuk menyelesaikan. Bisa. Baik, termasuk itu ya Pak ya, sejauh itu iya, tugasnya ya? Jadi tugas Babin Kamtipmas itu komplek, harus bisa ibaratnya menyelesaikan segala masalah di lingkungannya. Baik, lalu identitas yang dipakai seperti apa? Apakah memang ngepost di kantor atau memang seperti Intel nih? Kalau Babin Kamtipmas itu ini Bu, jadi Babin Kamtipmas itu masih di kantor, kadang ke desa. Baik, patroli begitu ya, melihat patroli, keamanan. kita mendekatkan diri dengan masyarakat, dan dia harus mengetahui situasi keadaan desa atau kelurahan binaannya. Baik, baik. Dan ini sendiri setelah ada informasi seperti ini atau gangguan keamanan itu langsung ke bidang apa ini Pak dilaporkan? Kalau memang masyarakat terjadi gangguan keamanan, terus ada ibarat pencurian, langsung ke Polresta atau melalui Babin Kamtipmas bisa. Kita nanti arahkan ke pelaporannya di penjagaan pelayanan. Bisa juga langsung call center 110, kita nanti mendatangi. Jadi mungkin dari call center itu mungkin kita lihat dari jarak jauhnya. Kita langsung mendatangi dari satuan Pamapta, kemungkinan dari reskrimnya, dari intelnya mungkin kita datang semua. Kalau TKP pencurian kita deteksi, orang yang merasa dirugikan silahkan buat laporannya. Kita tindak lanjutin segera. Baik, di sini berarti ada peran Babin ini dalam pendampingan ya Pak ya? Betul. Baik, saya ingin mengulas sedikit bagaimana sebenarnya pendampingan yang dilakukan oleh Babin, tapi Pak nanti usai jeda pariwara berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kaltara Bicara.